Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca aturan ketika debitor dipilotkan. Ketika debitor tidak bisa diharapkan lagi untuk melunasi utang karena dinyatakan pilot atau semua hartanya sudah habis, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, kita akan bacakan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang mengalami pilot karena dagang hingga utangnya menumpuk. Sehingga beliau misalnya tanam modal besar, bahkan kadang ada orang yang kemudian memberikan utang, sampai akhirnya utangnya menumpuk. Nabi SAW menyarankan ke semua kreditornya, orang yang mengutangi sahabat yang pilot tadi, tasaddaqu alaih, bersedekahlah untuk sahabat ini. Tasaddaqu alaih, bersedekahlah untuknya. Banyak sahabat yang bersedekah kepadanya, namun ini belum cukup untuk menutupi nilai utangnya. Kemudian Nabi SAW meminta kepada kreditornya, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dhalik. Silahkan kalian ambil sisa yang kalian jumpai dan kalian tidak memiliki hak selain itu. Sehingga setelah disedekahi, sahabat yang punya utang ini mengumpulkan hasil sedekah tadi, lalu ditaruh, kemudian para kreditornya, para pemberi utangnya diminta, silahkan kalian ambil yang masih ada ini. Walaysa lakum illa dzalik, dan kalian tidak punya hak selain itu. Akhirnya mereka pun mengambil sesuai dengan kesepakatan antara para kreditor. Tapi itu masih kurang dan belum menutupi utangnya 100%. Tayyib. Kita akan simak pelajaran hadis. Berdasarkan hadis ini, ada pelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, orang yang tidak bisa membayar utang karena pilot tidak boleh dituntut di pengadilan atau bahkan dipenjarakan. Al-Qurtubi mengatakan, wa hadza nassun falam ya'mur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihabsir rajuli wa huwa Mu'adz ibnu Jabal kama qala Syuraih wala bimulazamatihi. Ini merupakan dalil tegas. Nas itu artinya dalil tegas, nilai validitasnya jelas, maknanya jelas sehingga tidak punya kemungkinan makna yang beraneka ragam. Dan dalam isi dari teks ini, dari dalil ini, kata Al-Qurtubi, Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menahan orang tersebut, sahabat tersebut. Siapa sahabat tersebut? Sahabat itu adalah Mu'adz bin Jabal sebagaimana keterangan Al-Qadi Syuraih. Wala bimulazamatihi, dan juga tidak boleh untuk ditahan. Pokoknya Mu'adz tidak boleh ngapa-ngapain sampai dia lunasi utangnya karena Mu'adz sudah tidak mampu sama sekali. Baik. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Beliau menegaskan bahwa utang bukan kriminal. Utang bukan tindak kriminal. Dan walhamdulillah, di negara kita utang tidak masuk dalam delik pidana, tapi lebih kepada ranah perdata. Sehingga tidak bisa dikriminalkan disebabkan karena transaksi utang piutang. Karena itu tidak bisa jadi sebab untuk dipenjarakan, kecuali bagi yang mampu bayar tapi sengaja melupakan atau menundanya. Dan bagian yang kedua ini zalim. Dia mampu, terhitung sebagai orang yang punya kemampuan, karena dia gonta-ganti HP misalnya, gonta-ganti mobil, gonta-ganti motor, tapi utangnya tidak, ketika ditagih dia nggak mau bayar, maka secara dohir dia mampu. Nah, ketika dia melakukan al-layyu, disebut oleh Nabi SAW layyul wajid,
orang yang mampu tapi sengaja dia tidak mau melunasi utangnya. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah, maka dihalalkan untuk mendapatkan hukuman, dihalalkan untuk dilaporkan kehormatannya. Ibnu Qayyim mengatakan, "Walladzi yadullu 'alaihi al-kitab wa sunnah wa qawa'idus syar'i annahu la yuhbasu fi syai'in min dzalika." Kesimpulan dari Al-Qur'an dan sunnah serta kaidah syariat bahwa orang yang tidak mampu bayar, gitu ya. Annahu la yuhbasu fi syai'in min dzalika, bahwa seseorang tidak dipenjara karena utang. Bahwa seseorang, ini mungkin koma, seseorang tidak dipenjara karena transaksi utang. Saya ulang ya. Berdasarkan kesimpulan dari Al-Quran, sunnah, serta kaidah syariat, bahwa seseorang tidak dipenjara karena utang. Kecuali ketika ada indikator yang jelas. Illa ayyadhara biqarinatin annahu qadirun mumatil. Kecuali ada indikator yang jelas yang menunjukkan kalau sebenarnya orang ini adalah qadir, orang yang mampu, tapi dia mumatil, dia suka menunda pembayaran utang atau bahkan tidak mau bayar utang. Nah, ini yang pertama, bahwasanya ketika ada orang yang dipailitkan, maka dia tidak dipenjara, tapi dia pertama adalah disedekahi, kemudian apa yang terkumpul dari hasil sedekah itu diserahkan kepada orang-orang yang pernah memberikan utang kepadanya. Selanjutnya yang kedua, dianjurkan bagi para kreditor untuk bersedekah sebelum menagih utang. Bisa dengan cara mengurangi sebagian nilai utangnya, atau mereka ngasih sesuatu, atau dibuka untuk umum. Dan saya kira ini bisa kita jadikan sebagai dalil mengenai adanya lembaga-lembaga swasta ya, yang mereka melakukan penggalangan dana, kemudian dikumpulkan dalam satu sunduk, ya, dalam satu wadah, lalu bagi dalam satu kantong donasi, bagi siapa yang membutuhkan bisa diambilkan dari sini dengan harapan bisa digunakan untuk menyelamatkan utang banyak orang. Baik, di beberapa tempat ini sudah dilakukan, namun sifatnya sekali lagi hanya bisa untuk komunitas kecil-kecil. Mengingat ini berkaitan dengan masalah amanah dan juga aturan pemerintah terkait crowdfunding, ya, pengumpulan dana dari masyarakat. Ketiga, berdasarkan sabda Nabi SAW, silahkan kalian ambil barang sisa yang kalian jumpai dan kalian tidak memiliki hak selain itu. Apakah ini sudah mengugurkan tanggung jawab utang sehingga sahabat Mu'ad ini sudah tidak lagi berkewajiban untuk melunasi utang ketika beliau sudah menyerahkan semua harta hasil sedekah dari teman-temannya? Yang benar, bagian yang digugurkan adalah hak menagihnya ketika itu. Hak menagih ketika itu. Dan kan Nabi SAW mengatakan, "Walaisa lakum illa dzalika." Di sini ada pernyataan, "Walaisa lakum illa dzalika." Kalian tidak memiliki apapun selain itu. Maksudnya adalah kalian tidak punya hak untuk menagih selain apa yang tersedia ini. Tayyib. Dan bukan gugur tanggung jawab utangnya, sehingga Mu'ad tetap harus melunasi utangnya. Dengan demikian, orang yang dipailitkan negara, kewajiban utangnya tetap melekat, karena ini hak sesama manusia. Kalau belum lunas, nggak bakalan bisa hilang sampai dilunasi. Atau diputihkan, dia tetap harus membayar setelah memungkinkan dan ada kemudahan. Syekh Atiyah Muhammad Salim berkomentar tentang hadis ini. Syekh Atiyah Muhammad Salim ini muridnya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, penulis kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Dan Tafsir Adwa'ul Bayan itu tidak selesai, kemudian diselesaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim.
Beliau berkomentar tentang hadis ini. Wa hal ma'na hadza isqatu baqiyati hukukihim? Apakah makna pernyataan ini berarti menggugurkan semua utang mereka? Jawabannya la. Bal at-talabu yartafi'u anhu fil waqtil hadir. Jawabannya tidak. Namun maknanya adalah hak untuk menagih yartafi'u anhu, ya, tidak boleh dilakukan ketika itu, fil waqtil hadir, ketika itu, pada waktu itu. Walaysa lahum alaihi illa hadzal mawjud. Penagihan ketika itu hanya boleh mengambil apa yang ada. Fa idza aisara bima ba'du fa alaihi qada'uhu. Kalau dia punya kemudahan setelah kejadian itu, maka yang berutang berkewajiban untuk melunasinya. Yang berutang berkewajiban untuk melunasinya. Baik. Jadi sahabat mengalami seperti ini, itu salah satu di antara sebabnya adalah bukan karena mereka sengaja dan hobi numpuk utang, bukan ya. Jadi ini bukan dalil itu ada sahabat yang dia hobi ngutang sampai kelilit utang banyak. Bukan. Tapi sebabnya adalah karena dagang atau bisnis yang gagal, kemudian punya utang dalam jumlah banyak. Biasanya orang kalau dagang kan kulaan dulu. Kulak, bayarnya belakangan. Ya. Kemudian barang ini akan diperdagangkan dengan cara dipindahkan ke daerah A, ke daerah B, atau disimpan dulu. Ada seorang sahabat, seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in. Seingat saya namanya Muhammad bin Sirin ya. Kejadian ini terjadi pada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu pernah kulak barang, lalu disimpan di gudang. Dan nanti ketika harga sudah mulai bagus, akan dijual. Atau nunggu karena ini mau dikirim keluar. Ya. Lalu barang ini dirusak sama tikus. Dirusak sama tikus, dan beliau rugi besar. Sampai akhirnya beliau dipailitkan. Baik, itu orang-orang soleh. Dan kita tetap menyebut mereka sebagai orang soleh, para wali Allah, meskipun di posisi mereka pernah punya kasus masalah utang piutang. Artinya, sepeser pun itu tidak mengurangi kesolehannya. Ya. Masa, misalnya, Ustadz kok terlilit utang? Lihat dulu sebabnya apa. Zubair ibn Awwam, sahabat yang dijamin masuk surga. Sampai beliau meninggal dunia, utangnya belum lunas dalam jumlah yang banyak. Dan sebabnya tadi ya, ada orang yang titip kepada Zubair. Oleh Zubair, akad wadiah itu dijadikan utang. Gak usah titip, gini aja. Ini saya anggap sebagai utang, biar nanti seluruh resiko saya yang nanggung. Kalau titip, saya harus jaga, dan nanti kalau ada resiko memang kamu yang harus nanggung. Tapi itu berat bagi saya, atau saya khawatir nanti saya nggak amanah, sehingga malah dijadikan utang. Ketika dijadikan sebagai utang, maka apapun resikonya Zubair yang harus nanggung. Harta itu habis, namun Zubair tidak bisa bayar. Sampai akhirnya jadi utang hingga beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi hartanya Zubair, sehingga tanah-tanah yang beliau tinggalkan laku dalam nilai yang besar dan cukup untuk menutupi seluruh utang, sisanya digunakan sebagai warisan. Tayyib. Selanjutnya, jika ada debitur yang dipenjara, apakah penjara bisa membebaskan utangnya? Fungsi memenjarakan orang yang berutang adalah untuk memaksa dia. Fungsinya untuk memaksa dia agar mau melunasi utang. Bukan untuk menebus dan memutihkan utang. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang mampu namun tidak mau bayar. Berlaku bagi orang yang mampu tapi tidak mau bayar. Karena itu sekalipun dia sudah dipenjarakan, utang tidak otomatis hangus, namun tetap menjadi tanggung jawabnya sampai dilunasi. Ya.
Sekalipun sudah dipenjara, utang tidak otomatis hangus, namun tetap menjadi tanggung jawabnya sampai dilunasi. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, fama alaika min dainin. Jadi ada orang yang bertanya di fatwa Syabakah Islamiyah, dia dipenjara ya, disebabkan karena utang. Lalu apakah utang itu kemudian hilang disebabkan karena penjara? Fama alaika min dainin yabqa fi dhimmatika. Utang yang menjadi tanggunganmu yabqa fi dhimmatika, tetap menjadi kewajiban Anda. Wala yuskituhu sijnuka. Sebatas kamu di penjara itu tidak menggugurkan utang itu. Wa yajibu 'alaika ada'uhu mata ma tamakkanat min dzalika, dan wajib bagimu untuk melunasinya selagi memungkinkan bagimu untuk melunasinya. Karena posisi penjara sekali lagi sifatnya hanya untuk memaksa agar dia segera melunasi utang. Agar dia mau untuk melunasi utang. Dan berarti bentuknya adalah hukuman untuk dugaan tindak kezaliman. Hukuman untuk dugaan tindak kezaliman. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa orang pilot, orang yang dalam kondisi pilot, di situ yang pertama adalah tanggung jawab utang. Ini tidak hilang sampai dia dilunasi. Yang kedua di posisi orang pilot ini ada hukuman fisik yang ini hanya berfungsi jika ada dugaan kezaliman. Saya sebut dugaan karena belum tentu itu kezaliman. Dan yang menilai ini apakah sudah sampai pada tingkatan kezaliman ataukah tidak adalah majelis hakim. Sehingga ketika majelis hakim melihat ini ada dugaan kezaliman dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman, nah dia berhak untuk mendapatkan hukuman fisik dalam bentuk penjara. Baik. Kalau tidak ada kedugaan kezaliman, pada asalnya utang piutang itu bukan tindakan kriminal, sehingga tidak ada penjara. Namun kenapa boleh penjara? Karena dugaan kezaliman. Sehingga kalau ada orang yang ditagih, kemudian dia marah-marah, padahal nilai utangnya cukup gede dan sudah berkali-kali membuat orang jengkel. Akhirnya yang berutang ngancam, kalau nagih lagi tak laporkan polisi. Kebalik ya ini ya. Maka yang nagih silakan bilang, kamu yang akan saya laporkan polisi. Matlul ghani dzulmun, karena menunda pembayaran utang padahal mampu adalah tindakan kezaliman. Ada salah satu sekolah, alhamdulillah ceritanya tidak di Jogja. Sekolah ini punya banyak siswa dan ada salah satu wali murid yang dia itu secara dohirnya mampu, secara dohir ya. Dia ngantarnya kadang pakai mobil, jemput pakai mobil gitu. Kemudian dohir dari perlengkapan anaknya menunjukkan orang yang cukup berada. Tapi dia nggak mau bayar SPP selama 1 tahun atau 2 tahun. Ketika ditagih marah-marah dan bahkan mau melaporkan ke polisi. Nah, ini kan aneh ya. Dan kalau ada kejadian seperti itu, sebenarnya siapa sih yang lebih berhak untuk melaporkan? Yang menagih atau yang ditagih? Intinya siapapun yang zalim berhak untuk dilaporkan ke aparat. Dan aparat harus jeli dalam melihat seperti ini, siapa yang zalim harus dilaporkan. Dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Tayyib. Kita lanjutkan dulu. Sehingga di sini penjara itu tidak menggugurkan tanggung jawab dari utang piutang tersebut, sehingga ini tetap ada. Karena ini adalah tanggung jawab harta. Sedangkan hukuman fisik itu untuk tujuan sebagai hukuman jika ada dugaan kezaliman. Nah,
Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah selesai untuk bagian ini ya. Kita akan membahas sedikit tentang pertanyaan sebagian orang. Jadi di bank syariah, itu ada namanya takzir dan ta'wid. Di mana dua ini itu dijadikan sebagai pendapatan non halal. Barangkali kita sering mendengar istilah itu, pendapatan non halal. Sehingga karena ini bukan pendapatan non halal oleh bank syariah, nilai ini disalurkan untuk kegiatan CSR, kegiatan sosial. Dan wallahu alam apakah ini kemudian jadi penggugur ya, atau yang bisa menggugurkan kewajiban bank terhadap tugas negara atau terhadap kewajiban perusahaan, bahwa siapapun perusahaan dia harus punya ini ya, kegiatan sosial, mengambil sebagian dananya untuk digunakan kegiatan sosial. Baik, sekarang kita akan lihat takzir dan ta'wid ini boleh atau tidak. Sebelumnya perbedaannya apa antara takzir dan ta'wid? Menurut bank syariah, saya bicara ini menurut bank syariah ya. Takzir itu terjadi, jadi untuk takzir ini terjadi jika nasabah mampu tapi tidak mau bayar. Yang kedua ta'wid. Kalau ta'wid ini tidak melihat kemampuan. Sehingga pokoknya selama nasabah nunggak harus kena ta'wid. Dan nanti kena persentase, misalnya nilai utang yang belum terbayarkan 100 juta. Ta'widnya adalah 0, sekian persen, misalnya 0,5% dari nilai utang yang belum dibayar. 0,5 dari 100 juta. Berapa, Pak? 500.000. Lalu ta'wid itu dibayarkan bersamaan dengan cicilan lanjutannya. Terus boleh nggak yang kayak gini? Jawabannya itu dijadikan sebagai pendapatan non halal bank. Baik, sekarang kita akan lihat apakah seperti ini diperbolehkan. Saya gunakan pendekatan yang disampaikan oleh Ma'ayir Syariah ya. Dalam Juklak Ma'ayir Syariah, Juklak Perbankan Syariah Internasional. Mereka menyebutkan tentang keberadaan takzir. Sebenarnya yang mereka gunakan lebih kepada takzir, tapi istilahnya ta'wid. Yaitu nasabah yang mampu tapi tidak mau bayar. Kita kan punya kaidah ya. Orang yang mampu dan tidak mau bayar utang adalah apa? Zalim. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh al-ghani, orang yang mampu, adalah kezaliman. Kita punya kaidah. Ini jadi kaidah. Berarti siapa yang mampu tapi tidak mau bayar, dia zalim. Sudah? Selanjutnya, satu ini. Yang kedua, orang zalim boleh dihukum. Zalim ya dihukum, zalim. Baik. Hukuman bagi orang zalim itu bisa bentuknya hukuman fisik maupun hukuman denda. Ini hukumannya bisa hukuman fisik atau denda. Orang zalim dihukum. Boleh hukuman fisik, boleh juga hukuman denda. Nah sekarang, kalau dia sengaja
membayar pelunasan utang padahal dia mampu, boleh nggak lembaga keuangan itu memberikan hukuman? Kalau lembaga keuangan memberikan hukuman fisik, sehingga nasabah yang tidak mau bayar padahal dia mampu dikumpulkan, lalu dikeplai semuanya, misalnya. Ya, bank tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Ngeplai nasabah. Nggak memungkinkan. Baik, yang mungkin adalah bagian ini. Nah, dalam ma'ayir syariah, mereka menggunakan pendekatan. Dalam madhab Malikiyah, atau menurut sebagian ulama Malikiyah, ada yang disebut dengan al-ilzam bit-tabarru'. Al-ilzam bit-tabarru'. Kewajiban untuk menderma. Kewajiban untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi at-tabarru' artinya kegiatan sosial. Kewajiban untuk menderma bagi orang yang bertindak melakukan pelanggaran. Sehingga al-ilzam bit-tabarru' ini ditetapkan untuk orang yang melakukan pelanggaran. Baik. Bentuk pelanggarannya tadi, mampu tapi tidak mau. Nah, ini jadi landasan, berarti boleh menetapkan hukuman bagi orang yang mampu tapi dia tidak mau bayar. Dan hukuman itu lebih tepat kalau dalam dunia lembaga keuangan, tentu saja bukan hukuman fisik, tapi lebih kepada hukuman finansial. Al-ilzam bitabarru' adalah kewajiban untuk menderma. Kewajiban untuk menderma ini disebut dengan uqubah maliyah. Al-uqubah al-maliyah. Hukuman dalam bentuk harta, ya bahasa kita ya, gampangnya denda gitu aja. Al-uqubah maliyah. Kemudian di ma'ayir syariah menyebutkan beberapa syarat. Apa syarat bolehnya ada uqubah maliyah? Pertama, syaratnya adalah utang yang sabit. Utang yang legal. Ya. Maksudnya utang yang legal gimana? Utang itu didapatkan dari cara yang legal. Sehingga kalau itu tidak legal secara syar'i, tidak boleh. Ada nggak yang nggak legal secara syar'i? Contoh, riba. Nah, itu nggak legal secara syar'i. Pokoknya sudah dibayarkan. Yang belum dibayar adalah bunganya. Nah, terus nasabah nggak mau bayar. Ya sudah, memang bunga nggak ada. Sehingga nasabah tidak berkewajiban untuk bayar. Dia hanya berkewajiban bayar pokoknya saja. Karena bunga tidak legal secara syar'i. Terus contoh yang legal secara syar'i di bank syariah apa? Misalnya bank syariah menjual motor atau jual mobil ke nasabah secara kredit selama sekian tahun, 3 tahun atau sekian tahun ya. Lalu nasabah telat bayar selama sekian waktu. Udah, padahal dia mampu. Buktinya dia ngambil mobil lagi di leasing yang lain. Di posisi ini utang yang legal tersebut dan dia mampu tapi tidak mau, dia berhak untuk ditetapkan hukuman al-maliyah, al-uqubah al-maliyah. Yang kedua, nasabah mampu tapi tidak mau. Sehingga tidak boleh dipukul rata. Pokoknya berlaku untuk semua nasabah yang telat bayar, denda. Jika nasabah tidak mampu, tidak boleh ada takzir maupun takwid. Jika nasabah tidak mampu, kalau tidak mampu, maka tidak boleh ada takzir maupun takwid. Berarti kalau tidak boleh ada takzir maupun takwid, tidak boleh ada denda. Nggak boleh ada al-ilzam bit-tabarru'. Loh, kenapa? Ini bukan dolim. Dan itu sudah kita bahas ya.
Orang yang tidak mampu, dia tidak boleh dihukum. Karena kalau itu dihukum, bahkan kata Ibnu Arabi, justru yang dolim yang menghukum. Dia nggak mampu. Karena itu tidak boleh ada takzir maupun takwid. Nah, kritikan kami terhadap praktek di bank syariah. Jadi ini pernah kita buka ya. Dalam forum workshop Koperasi Syariah Nasional di Yogyakarta, dan waktu itu pesertanya sekitar 100 berapa? 10 atau 100 berapa? Lebih dari 100. Alhamdulillah cukup banyak antusias BMT di Jogja cukup banyak, kemudian di sekitar di daerah-daerah yang lain juga cukup banyak. Mereka datang ke Jogja dan kita buka. Sekarang kita lihat sekarang. Takwid ini boleh atau tidak? Saya gunakan, sudah, panduan kami adalah ma'ayir syariah. Syarat untuk boleh menetapkan al-ilzam bitabarru, adanya takwid maupun takzir, ukubah maliyah, kita sepakat itu hanya berlaku bagi orang dolim. Sudah? Kapan nasabah terhitung dolim? Ya, saat dia mampu tapi tidak mau. Batasan itu ada di mana? Hadis Nabi SAW. Matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda pembayaran utang adalah dolim. Dan orang dolim boleh ditetapkan ukubah. Kita tarik dari keterangan sebagian ulama Malikiyah, yaitu bolehnya ada al-ilzam bitabarru. Berarti kalau nasabahnya nggak mampu, tapi BMT atau koperasi atau bank syariah tetap menetapkan takwid, siapa yang dolim? Siapa yang dolim? Yang dolim BMT-nya atau koperasinya atau bank syariahnya. Jadi dibalik. Sebagaimana keterangan Ibnu Arabi. Mana sudah kita baca itu ya. Orang yang dalam kondisi tidak mampu, tapi dia tetap dipaksa untuk mendapatkan atau diberi hukuman, maka yang dolim berada di pihak yang nakih. Karena itu sekali lagi, dalam ma'ayir syariah, takwid dan takzir ini memang ada, tapi statusnya hanya berlaku untuk nasabah yang mampu tapi tidak mau. Ya. Mampu tapi tidak mau bayar. Kalau dia tidak mampu, maka gimana lagi orang nggak mampu? Nggak mampu kok utang. Ya. Dulu sahabat ada yang nggak mampu dan beli hutang. Asal kemudian dia bisa punya apa? Punya gambaran, insya Allah akan saya lunasi dengan hasil pendapatan saya. Tapi ternyata Allah takdirkan beliau gagal ketika usaha. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan insya Allah kita akan membaca salah satu di antara bentuk transaksi dalam akad utang piutang yang disebut dengan transaksi hawalah. Yang ini merupakan salah satu solusi alternatif untuk utang yang macet. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.